warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama saya Wahyu Emma Tiara dari kelas 11A. Saya Miratul Hayati. Saya Tika Sapana. Saya Aprilia Maumida. Saya Nadia. Saya Selma Sulawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis data hutanku, dulu, kini, dan yang akan datang. Ini dia videonya. Kalian tahu nggak apa itu hutan? Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa manfaat hutan sebagai berikut. 1. Membantu makhluk hidup bernafas. Kehadiran hutan sebagai suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon memiliki manfaat untuk membantu makhluk hidup bernafas. 2. Menjaga bumi tetap dingin. Emisi karbon dioksida yang terus meningkat menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut turut membuat bumi menjadi panas, menyebabkan karbon dioksida yang memicu pemanasan global, menjadi salah satu cara pohon untuk mengalahkan panas. Tiga, membuat hujan. Sebagai ekosistem yang kompleks, hutan mampu menyerap air dan melepaskan kelebihannya ke udara. Hutan yang luas mampu menciptakan iklim mikro dan mempengaruhi pola cuaca regional. 4. Melawan banjir. Hutan sebagai daerah resapan air dapat mencegah terjadinya banjir. Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem dapat membantu tanah menyerap banjir dan mengurai kehilangan tanah. 5. Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan berperan penting dalam menyuburkan tanah. Daun-daun di hutan akan berguguran lalu membusuk dan terurai di permukaan. Proses tersebut membantu menjaga kesuburan tanah. Beberapa aspek yang mempengaruhi kerusakan hutan antara lain sebagai berikut. Pertama, legalogi. Legalogi merupakan penebangan hutan secara liar yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat dari kerusakan hutan bagi lingkungan tersebut. 2. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan diakibatkan karena kesengajaan manusia. Mereka sengaja membakar hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pemukiman. Cara melestarikan hutan. Cara melestarikan hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Dengan cara ini dapat menjadi salah satu upaya untuk melestarikan hutan. Hutan yang telah rusak dapat kembali seperti sedia kala dan bermanfaat kepada bumi. Dengan cara melarang penebangan hutan secara sembarangan, pemerintah dapat melakukan pencegahan dengan cara membuat peraturan perlindungan di kawasan hutan. Stop deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi
deforestasi hutan hutan memiliki berbagai fungsi vital, baik keseimbangan alam maupun untuk kesejahteraan manusia. Terjadinya deforestasi dapat berdampak terhadap kedua hal tersebut, antara lain: 1. Berkurangnya hingga punahnya flora dan fauna. Keberadaan hutan menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis flora dan fauna. Terjadinya deforestasi dapat membuat berkurangnya flora dan fauna karena tempat hidup mereka berkurang atau dapat hilang. 2. Terganggunya siklus air. Hutan dapat menjadi stabilisator untuk siklus air di kawasan tersebut. Berkurangnya lahan dan fungsi hutan dapat membuat berkurangnya juga penguapan air tanah yang dilakukan oleh pepohonan. Akibatnya, cuacanya di kawasan tersebut dapat menjadi kering. Terjadinya deforestasi dalam skala besar dapat membuat dampak ini semakin terasa dan berpotensi untuk menimbulkan berbagai dampak buruk lainnya. Untuk mengatasi persoalan deforestasi diperlukan upaya yang terintegrasi dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi, dan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: perlindungan hutan. Melakukan perlindungan secara aktif terhadap hutan-hutan yang masih tersisa melalui pembentukan dan penegakan hukum untuk melawan penebangan liar dan kebakaran hutan. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan menerapkan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan yang menghentikan kelestarian lingkungan seperti agroforestry dan pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan perlindungan lingkungan menerapkan kebijakan yang mendukung konversi hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memberikan insentif kepada pihak yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari analisis hutan dulu, kini, dan yang akan datang, yaitu pentingnya menyoroti pelestarian hutan saat ini untuk kesejahteraan masa depan. Maka dari itu, melindungi hutan sekarang adalah investasi untuk menjadi keberlangsungan ekosistem, sumber daya alam, dan kesejahteraan manusia di masa yang akan datang. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau